Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersaat teduh. Saya secara pribadi baru bisa bersaat teduh malam ini. Jadi sepanjang pagi tadi sampai siang ada banyak hal yang harus saya kerjakan. Mau tidak mau saya tidak bisa bersaat teduh. Jadi saya rindu sekali bersaat teduh. Karena itu saya bersyukur Tuhan berkasih karunia pada saya sehingga saya masih bisa bersaat teduh walaupun malam hari ini baru bisa. Karena itu upload video hari ini bersaat teduhnya agak malam. Saya minta maaf, ada banyak yang menanyakan kepada saya kok belum keluar saat teduhnya. Karena memang baru saya bersaat teduh malam ini. Biasanya lalu saya langsung videokan begitu ya, saya rekam, videokan lalu upload. Saya edit sedikit lalu saya upload ya. Nah, saudara, semoga kita semuanya merindukan saat bersama Tuhan seperti seseorang yang merindukan kekasihnya datang, seperti seorang yang lapar ya, dan ingin makan. Demikian saya harap keadaan kita hari ini. Mari kita akan bersaat teduh bersama-sama. Kita bersyukur buat segala kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
Kemudian mari kita renungkan bagaimana dengan hidup kita yang mungkin masih penuh dengan noda dosa. Mungkin belum dapat menyenangkan hati Tuhan, belum melakukan sesuatu yang mempermuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Tapi Dia begitu baik. Dengan apakah kami balas kebaikan-Mu, Bapa? Dalam hatiku memuji-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu di dalam hidupku, oh Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu, dengan apa Tuhan? Yesus, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala
balas kebaikan-Mu. Benar Tuhan, dengan apa kami akan membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami? Kami masih banyak dosa Tuhan. Dan sekalipun mungkin saat ini kami mungkin sudah sangat berkurang dosanya pun, seringkali kami belum mampu mempergunakan setiap detik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Kasih setiamu tidak pernah sedetik pun beralih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Biarlah rema kebenaran firman-Mu akan menjadi berkat bagi hidup kami. Bekerjalah lebih jauh Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah sampai pada Injil Markus pasal yang ke-6. Ya, Injil Markus pasal yang ke-6. Cukup banyak di sini ayatnya, ada sampai 56. Ya, saya akan mencoba membaca dengan cepat. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea.
Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Mereka memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas silamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Puji Tuhan. Saudara, rema kebenaran firman yang Tuhan taruh di dalam hati saya hari ini adalah mengenai peristiwa Yohanes yang dipenggal oleh Herodes.
Ya, nanti Anda Bapak Ibu bisa baca pada ayat yang ke-14 itu kisahnya sampai ayat yang ke-29 ya. Yohanes Pembaptis yang dipenggal oleh Herodes. Sekalipun sebenarnya Herodes tidak ingin memenggal Yohanes Pembaptis. Ya, jadi sekali lagi Herodes ini sebenarnya tidak ingin memenggal Yohanes Pembaptis. Tetapi dia terpaksa penggal Yohanes Pembaptis karena dia terjerat oleh kata-katanya sendiri di hadapan orang banyak, bahkan pembesar-pembesar. Jadi sekali lagi dia terjerat oleh kata-katanya sendiri. Karena dia berjanji kepada Herodias, apa saja yang kau minta akan kukabulkan. Dan ternyata Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang itu terjerat, hancur, ataupun mengalami kesuksesan itu karena kata-katanya. Sesungguhnya kata-kata kita harus kita jaga. Kita bisa saja jatuh ke dalam jerat yang sukar untuk kita melepaskan diri dari jerat itu karena kata-kata kita. Seperti Herodes, dia tidak bisa menarik kata-katanya. Dan sebenarnya kadang-kadang dalam hidup kita ada momen-momen di mana kata-kata kita tidak bisa ditarik. Tidak bisa dengan kita katakan, sorry saya salah bicara. Gak bisa. Harus terpaksa kita jalani sesuai dengan kata-kata kita. Ya, seperti Herodes tadi. Nah, itulah hidup, saudara. Kita ingat beberapa waktu lalu misalnya ada orang-orang yang ditangkap karena berkata-kata yang tidak pantas misalnya tentang kepala negara kita. Ya, sekarang itu berkata-kata tidak harus lewat mulut, lewat jari-jari ini juga bahaya ya. Jadi karena jari-jari ini bisa menuliskan kata-kata yang menyakitkan, bahkan sebuah kata-kata yang terkadang tidak bisa ditarik. Sehingga beberapa dari mereka kita tahu masuk dalam penjara. Hidupnya berubah seketika itu juga. Mungkin setelah pada waktu mereka berkata-kata, mereka senang, mereka mengungkapkan isi hatinya. Tetapi kemudian efeknya mereka terjatuh dalam jerat yang tidak mungkin mereka bisa lepaskan diri darinya. Karena itu sekali lagi, izinkan saya lewat renungan firman hari ini mengingatkan saudara dan saya, hati-hati dengan kata-kata kita. Jaga kata-kata kita, jangan sampai kata-kata kita nantinya membawa kehancuran. Karena itu biarlah kata-kata kita senantiasa penuh berkat. Sehingga nantinya siapa tahu suatu saat akan membawa saudara kepada kesuksesan dan terutama hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita berdoa buat firman yang sudah kita dengar ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kau mengingatkan kami kembali tentang betapa berbahayanya kata-kata kami. Biar Kau akan kiranya berikan kami kemampuan untuk menjaga perkataan kami Tuhan. Kiranya Kau tolong kami. Kiranya Kau tolong kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang mari kita akan berdoa untuk teman-teman kita, saudara kita, kerabat kita yang mungkin belum percaya Yesus hingga hari ini. Kiranya Tuhan bukakan jalan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa masing-masing, pribadi lepas pribadi. Sudah ya, yuk kita akan lanjutkan doa kita. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami seiman, saudara kami seiman di berbagai penjuru dunia yang mengalami siksa dan aniaya karena nama Kristus.
kebenaran firman. Kuatkan mereka, betapa hancur hati kami. Bagaimanapun melihat atau mendengar teman-teman kami ini menderita, saudara kami ini menderita, sangat sakit hati kami Tuhan. Kalau boleh Tuhan juga lepaskan kiranya mereka dari penderitaan, siksaan dan aniaya itu Tuhan. Maka lepaskan mereka dari kematian yang begitu mengerikan. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi Bapa, biar kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Ampuni lebih dulu kesalahan pendahulu bangsa kami maupun kami umat-Mu di Indonesia. Tuhan, kiranya belas kasihan kemurahan-Mu turun atas Indonesia. Engkau membuat sebanyak mungkin orang-orang di Indonesia percaya kepada-Mu kiranya Tuhan. Bukakan jalan pertobatan mereka. Dan kiranya Tuhan akan menolong umat-Mu di Indonesia, bangsa kami Indonesia, sehingga semuanya ada damai sejahtera, diberkati, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, tolong bangsa kami Tuhan. Jangan biarkan hancur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap orang, termasuk hamba-Mu yang disebut sebagai hamba Tuhan, pendeta, memiliki gelar pendeta, gelar teologi, seorang gembala sidang. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami semuanya hati yang tulus, ikhlas. Tuhan kiranya menutup bungkus kami dan keluarga kami dengan kuasa darah Tuhan, sehingga kami dan keluarga kami benar-benar hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Cukupkan segala yang kami perlukan. Bahkan kiranya Tuhan memperlengkapi segala yang ada pada kami, diperlengkapi dengan lebih-lebih lagi, sehingga kami lebih efektif bekerja untuk kerajaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, menolong hamba-hamba-Mu dimanapun berada di seluruh dunia ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami berdoa bagi yang sakit, baik itu sakit di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Lebih dulu kami berdoa, ampuni kesalahan anak-anak-Mu ini Tuhan kalau ada salah. Tapi kalau memang ini seizin-Mu, kami percaya Tuhan mampu melakukan juga mujizat, bahkan kehendak Tuhan itu yang terbaik. Kami berdoa bagi teman-teman, saudara-saudara kami yang sakit ini. Tuhan, saat ini kiranya Kau turunkan kuasa jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah, tolong sembuhkan mereka Tuhan. Kuasa-Mu bekerja. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk Tuhan, setiap orang yang hari-hari ini dalam masalah, setiap kami yang dalam masalah, Tuhan ampuni kesalahan kami. Kalau masalah ini terjadi karena kesalahan-kesalahan kami, kiranya Tuhan tunjukkan kesalahan kami, dan Tuhan beri kami kekuatan untuk kami mampu bertobat. Tuhan tolong kami. Juga Tuhan, kiranya kalau ini terjadi karena kehendak-Mu, kiranya Tuhan akan mencelikkan setiap mata kami, sehingga kami dapat melihat jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan, dan berjalan menuju jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Dan kiranya Tuhan topang kami, sehingga kami mampu setia sampai akhir mengiring Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami juga berdoa bagi setiap orang yang terikat oleh dosa. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah menaungi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus membuat kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saudara, saya persilakan kita masing-masing berdoa untuk pergumulan doa pribadi kita. Haleluya.
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kiranya keluarga kita, pekerjaan kita maupun pelayanan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menuntun segala jalan hidup kita, bahkan membuat kita mempermuliakan nama Tuhan dalam segala apapun yang kita kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.